selamat datang di Lens Cake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat puding lapis Prancis. Dari tampilannya yang cantik sudah kelihatan enak dan unik. Belum pernah lihat ada yang jual. Nah, ini bisa jadi ide jualan buat bakulan kue. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama, kita siapkan 150 ml air. Kemudian tambahkan 1 bungkus agar-agar bubuk yang plain yang tanpa rasa. Kita masukkan ke dalam gelas. Selanjutnya ini diaduk sampai agar-agar bubuknya larut. Setelah itu kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan loyang kotak ukuran 18 cm, tinggi 7 cm, lalu basahi dasar loyang dengan air agar nanti pudingnya mudah dikeluarkan. Selanjutnya siapkan wok pan atau panci. Kita masukkan 120 gram gula pasir, sekarang kita masak gula pasir sampai menjadi karamel, tapi jangan sampai gosong ya, karena kalau gulanya gosong rasanya akan jadi pahit. Nah, setelah gula menjadi karamel, kita matikan dulu api kompor, kemudian masukkan 500 ml air panas. Hati-hati ya, jangan terlalu dekat karena akan sedikit ada reaksi, airnya akan sedikit bergolak ya. Selanjutnya, nyalakan kembali api kompor. Kita masak sampai semua gula karamel larut. Nah, jika gula karamel sudah larut, kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Lalu masukkan larutan agar-agar bubuk. Kemudian diaduk rata ya. Kita masak puding karamel sampai mendidih dan matang. Nah, jika puding karamelnya sudah mendidih dan sudah matang, matikan api kompor lalu kita angkat. Selanjutnya, bagi 2 puding karamel, kita bagi 2 rata sama banyak. Kemudian tuang 1 bagian puding karamel, lalu kita diamkan puding sampai set. Kemudian untuk puding yang 1 bagian lagi, kita rendam dengan air panas agar pudingnya tidak cepat memadat. Selanjutnya, siapkan 3 lembar roti tawar yang sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian kita masukkan ke dalam blender. Lalu tambahkan 130 gram gula pasir. Selanjutnya masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian tambahkan 2 kuning telur. Lanjut ya, kita masukkan 3 sendok makan margarin. Lalu kita masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk yang plain yang tanpa rasa. Kita masukkan agar-agar bubuk ke dalam blender, campur dengan bahan lainnya. Selanjutnya masukkan 500 ml susu cair UHT. Boleh diganti dengan kental manis yang dicairkan, tapi gula pasirnya harus dikurangin ya, agar tidak kemanisan. Terakhir kita tambahkan 300 ml air. Sekarang kita blender sampai halus. Nah, jika campuran bahan puding roti sudah halus, kita matikan blendernya. Selanjutnya kita pindahkan ya bahan puding roti ke dalam panci.
Sekarang kita masak puding roti sampai matang, sampai meletup-letup. Nah, ini ya, jika puding rotinya sudah meletup-letup seperti ini, matikan api kompornya, lalu kita angkat puding roti. Selanjutnya, setelah puding set, sebelum kita tuang puding berikutnya ya, kita tusuk-tusuk dulu dengan tusuk gigi atau garpu, agar puding bisa merekat dengan baik. Setelah itu kita masukkan kira-kira 2,5 sendok sayur puding roti, atau bisa juga puding rotinya ini dibagi 4 lapis ya, karena ukuran sendok sayur tidak sama. Kemudian kita ratakan dulu dengan punggung sendok. Nah, setelah itu tambahkan coklat bubuk di atasnya sambil disaring ya, pakai saringan yang rapat ya, agar jatuhnya merata dan cakep. Nah, sekarang langsung saja kita masukkan lapis yang kedua. Caranya sama ya seperti tadi. Nah, ini lapis puding roti yang terakhir ya, caranya sama seperti tadi. Nah, untuk lapis yang terakhir ini atasnya tidak diberi coklat bubuk ya. Ini kita diamkan sampai set. Siapkan panci, kita tuang sisa puding karamel. Selanjutnya, kita masak puding karamel sampai mendidih. Nah, jika puding karamelnya sudah mendidih, matikan api kompor lalu kita angkat. Nah, ini puding rotinya sudah set ya. Sekarang kita masukkan puding karamel secara perlahan, masukkan sedikit-sedikit ya. Nah, ini sudah selesai ya. Kita diamkan puding sampai set dan sampai mengeras, kemudian masukkan ke dalam kulkas. Kita keluarkan puding dari kulkas. Kemudian kita sisir dulu ya pinggiran puding agar mudah dikeluarkan. Nah, seperti ini ya tampilan dari puding lapis Prancis. Sekarang kita potong-potong dulu puding lapis Prancisnya. Nah, seperti ini ya tampak dari bagian dalam puding lapis Prancis. Cantik sekali dan kelihatannya enak. Untuk ide jualan, kita masukkan puding lapis Prancis ke dalam box mika.
Kemudian ini tinggal dijepret lalu beri nama toko atau stiker. Terima kasih sudah menonton, support terus Linscake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, tampilan pudingnya cantik sekali ya, kelihatannya enak. Yuk kita cobain. Rasanya enak, sesuai dengan ekspektasi ya, manis, lembut, dan segar. Pudingnya juga merekat dengan baik. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Linscake Channel. Di video kali ini aku mau membuat puding es doger. Rasanya enak banget, manis, seger, dan wangi lagi. Cara membuatnya mudah sekali. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Step pertama, kita siapkan dulu buah-buahannya. Di sini aku siapkan 1 butir kelapa muda, kerok tipis dan lebar. Lalu siapkan 3 buah nangka, kita potong dadu. Kemudian siapkan 2 alpukat, nanti kita kerok pakai sendok. Selanjutnya siapkan panci, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk yang varian plain. Lalu tambahkan 110 gram gula pasir. Kemudian kita masukkan 3 lembar daun pandan. Lalu tambahkan 700 ml air. Nah, sekarang kita masak puding bening hingga mendidih dan matang. Jika pudingnya sudah mendidih, kita matikan api kompor dan angkat puding. Selanjutnya kita siapkan cetakan puding ukuran diameter atas 23 cm dan tingginya 6,5 cm. Kemudian kita masukkan 2 sendok sayur puding bening ke dalam cetakan puding. Sekarang kita masukkan kelapa muda. Susun kelapa mudanya menyebar di dasar cetakan. Nah, sebelum dilanjutkan, buat yang belum subscribe, di subscribe dulu yuk dan ketuk tanda lonceng. Jika suka dengan videonya, jangan lupa like dan share ya. Setelah itu kita siram lagi dengan puding bening. Selanjutnya kerok alpukat dengan sendok makan lalu tumpuk di atas kelapa muda. Kemudian kita siram lagi dengan puding bening. Nah, sekarang kita tambahkan nangka. Susun nangka di pinggiran cetakan puding. Terakhir kita tuang sisa puding bening. Selanjutnya, diamkan puding bening hingga padat dan set. Siapkan panci, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk varian plain. Kita bikin puding lapis kedua. Lalu tambahkan 500 ml santan. Masukkan 200 ml susu cair UHT. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir.
Lalu masukkan 75 ml sirup koko pandan. Tambahkan 1/4 sendok teh garam sebagai penyimbang rasa, kemudian masukkan 2 tetes pewarna merah rose. Lalu ini kita aduk dulu. Sekarang kita masak puding koko pandan hingga mendidih dan matang. Nah, jika pudingnya sudah mendidih dan matang, kita angkat. Nah, setelah lapisan pertama puding dingin dan permukaan atasnya sudah set, sekarang kita tuang puding lapis kedua. Karena puding lapis pertama sudah set dan padat, langsung saja kita tuang puding lapis kedua yang baru diangkat tadi. Dengan cara ini, puding lapis kedua ini tidak akan jebol ke puding lapisan yang pertama. Dan setelah ini kita diamkan puding hingga padat dan set. Setelah suhu ruang, masukkan ke kulkas dulu hingga puding set dan padat. Kita keluarkan puding es doger dari kulkas. Wangi sekali mamis pudingnya. Sekarang kita keluarkan puding dari cetakan. Lepaskan dulu pinggiran puding ya, dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Wah, cantik banget ya pudingnya. Sekarang kita potong ya. Harum banget mamis puding es doger ini karena ada nangka dan sirup koko pandan. Jadi pudingnya harum banget. Nah, ini puding es dogernya cantik banget ya, dan lapisan pudingnya merekat dengan baik. Yuk, sekarang kita cobain. Beneran mamis, ini pudingnya wangi banget. Nih, kelihatan kan seger banget. Beneran mam, enak, manis, dan seger sekali. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Lins Cake Channel. Hai semua, hari ini aku lagi pengen bikin yang seger-seger. Yuk kita buat puding mawar. Tampilannya cantik banget, bahannya murah meriah, rasanya juga enak, manis, dan seger. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Step pertama, kita buat dulu puding mawar. Siapkan 2 sendok makan gula pasir, masukkan ke dalam panci. Lalu kita tambahkan 1 bungkus agar-agar bubuk yang plain. Kemudian masukkan 700 ml air. Sekarang kita masak pudingnya sampai mendidih dan matang. Nah, jika pudingnya sudah mendidih dan sudah matang, matikan api kompor lalu kita angkat. Nah, sekarang kita tambahkan 2 saset kental manis. Kemudian diaduk rata. Nah, selanjutnya kita bagi puding menjadi 3 bagian. Puding yang pertama aku kasih warna pink, lalu diaduk rata. Puding yang kedua aku kasih warna merah tua, kemudian diaduk rata. Kemudian puding yang ketiga aku kasih warna hijau muda, lalu diaduk rata. Selanjutnya kita tuang puding ke cetakan mawar besar dan mawar kecil. Kemudian tuang juga puding yang berwarna hijau ke cetakan motif daun seperti ini.
Selanjutnya kita diamkan puding sampai padat dan sampai set. Nah, sekarang jika pudingnya sudah padat dan sudah set, kita keluarkan puding dari cetakan. Step berikutnya kita buat puding bening. Masukkan 110 gram gula pasir ke dalam panci. Lalu tambahkan 1 bungkus agar-agar bubuk yang plain. Kemudian masukkan 700 ml air. Sekarang kita masak puding sampai mendidih dan matang. Nah, jika pudingnya sudah mendidih dan matang, sekarang kita angkat pudingnya. Selanjutnya, siapkan cetakan puding tulban diameter 24 cm, kemudian basahi dulu cetakan dengan air. Setelah itu kita tuang sedikit puding bening. Sekarang kita susun puding mawar dengan posisi terbalik seperti ini. Nah, yang ada motif mawar menghadap ke dasar cetakan. Cara susun puding mawarnya bebas ya. Nah, ini aku susunnya sengaja tidak beraturan. Tapi kalau mau disusun rapi berjejer, hasilnya juga bagus. Nah, setelah disusun satu baris penuh, sekarang kita siram dulu dengan puding bening. Nah, langsung saja kita susun puding mawar sampai habis, tidak perlu menunggu sampai puding beningnya padat dan set. Nah, kalau puding mawar sudah disusun semuanya, sekarang kita tuang puding bening sampai habis. Selanjutnya, ini kita diamkan sampai pudingnya padat dan set. Sambil menunggu, sekarang kita siapkan 3 sendok makan gula pasir, kemudian masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk ke dalam panci. Setelah itu kita tambahkan 700 ml air. Sekarang kita masak puding sampai mendidih dan matang. Nah, jika pudingnya sudah mendidih dan sudah matang, matikan dulu api kompor lalu kita angkat. Setelah itu kita tambahkan 2 saset kental manis. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan 8 tangkup biskuit Oreo beserta krimnya yang sudah dipotong kecil-kecil. Nah, ini pudingnya sudah set ya. Jadi agar bisa merekat dan tidak lepas, sekarang kita tusuk-tusuk dulu dengan garpu seperti ini. Setelah itu kita tuang puding susu Oreo yang masih panas. Puding susu Oreo-nya ini harus panas ya, agar bisa merekat dengan baik dengan puding sebelumnya. Nah, sekarang kita diamkan puding sampai dingin dan set. Setelah itu baru simpan di kulkas. Nah, ini pudingnya baru aku keluarkan dari kulkas.
sekarang kita keluarkan puding dari cetakan. Nah, agar pudingnya mudah dikeluarkan, kita angkat sedikit cetakannya lalu tekan-tekan agar puding mudah dikeluarkan. Nah, hasilnya cantik sekali. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini dia pudingnya, cantik sekali ya. Yuk sekarang kita potong. Pudingnya cantik banget ya, warnanya ceria, terus kelihatannya enak dan segar. Yuk sekarang kita cobain ya. Rasanya enak, seger, manisnya juga pas. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Hari ini aku mau membuat cake puding buah dengan tips dan triknya agar cake dan puding bisa merekat dengan baik dan tidak merembes ke dalam cake. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama kita siapkan dulu buah-buahan segar. Buah-buahannya ini bebas ya. Di sini aku pakai 2 buah jeruk santang, kupas jadi kecil-kecil. 1 buah kiwi, kupas dan potong tipis-tipis. Kemudian 4 buah stroberi dipotong tipis-tipis. Kemudian kita siapkan loyang untuk cake atau bolu dengan ukuran 22 x 22 x 4 cm. Alas dasar loyang dengan baking paper, kemudian kita oles margarin dan taburi dengan terigu. Selanjutnya siapkan juga loyang buat puding dengan ukuran 20 x 20 x 7 cm. Kita alas dasarnya dengan baking paper atau dengan plastik. Sekarang kita buat cake-nya. Masukkan 3 butir telur ke dalam mangkok mixer. Tambahkan 75 gram gula pasir. Masukkan 1 sendok teh SP atau TBM atau ovalet. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Sekarang kita mixer bahan telur hingga mengembang, kental dan putih dengan speed tinggi. Nah, setelah adonan mengembang dan kental, matikan mixer. Selanjutnya masukkan 100 gram terigu protein rendah. Tambahkan 15 gram maizena kurang lebih 1,5 sendok makan. Ini kita saring ya. Nah, sekarang kita aduk balik adonannya hingga tercampur rata. Sekarang tambahkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan. Kita masukkan beberapa sendok adonan ke dalam margarin. Lalu diaduk asal rata saja. Sekarang masukkan ke dalam adonan. Kita aduk balik adonan hingga tercampur rata dan menyatu. Terakhir kita tambahkan pasta pandan secukupnya, kurang lebih setengah sendok teh ya. Sekarang kita aduk ya hingga warnanya merata. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam loyang.
Hentakkan loyang beberapa kali untuk membuang udara yang terperangkap dalam adonan. Panaskan oven sebelumnya ya, set suhu 175 derajat Celcius, api atas bawah. Kita panggang cake selama 20 menit atau hingga matang, sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, setelah cake-nya matang, kita angkat. Selanjutnya kita keluarkan cake dari loyang. Nah, setelah cake atau bolu sudah suhu ruang, kita trim atau kupas kulit bolu agar puding bisa merekat dengan baik. Sekarang kita pindahkan cake ke dalam loyang puding. Kita pindahkan ke loyang yang lebih kecil supaya pinggirannya tidak ada celah. Sekarang kita masak puding susu. Masukkan 400 ml susu cair ke dalam panci. Tambahkan 300 ml air. Kemudian masukkan 120 gram gula pasir. Kita masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk yang plain atau yang warna merah. Tambahkan pewarna makanan merah atau pink secukupnya. Kita aduk dulu. Sekarang kita masak puding susu hingga matang dan mendidih. Nih, pudingnya sudah matang dan mendidih. Sekarang kita angkat. Selanjutnya diamkan dulu puding hingga teksturnya mengental, baru nanti bisa disiram di atas cake. Nah, seperti ini ya tekstur pudingnya. Kita diamkan hingga mengental seperti ini. Sekarang kita tuang puding di atas cake. Nah, pudingnya tidak berembes ke dalam cake ya, dan nanti dia akan menempel dengan baik. Setelah ini pudingnya kita diamkan dulu sampai padat, baru nanti kita susun buah-buahan segar di atasnya. Selanjutnya kita masak puding bening. Masukkan 700 ml air ke dalam panci. Tambahkan 120 gram gula pasir. Masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk. Kemudian kita tambahkan juga 2 lembar daun pandan. Selanjutnya kita masak puding hingga matang dan mendidih. Setelah puding mendidih, kita angkat. Nah, tips dan triknya kali ini ya, kita tusuk-tusuk puding yang sudah padat dan mengeras dengan garpu atau tusuk gigi, agar lapisan puding berikutnya bisa menempel dengan baik. Nah, ini tips lagi ya, Mam. Kita siram atasnya dengan puding yang baru diangkat yang masih panas mendidih agar puding bisa menempel dengan baik. Sekarang langsung kita susun buah-buahan segar supaya buah-buahannya menempel dulu di puding. Nanti setelah itu baru kita masukkan sisa puding.
Kita panaskan dulu sisa puding ya hingga mendidih, lalu sekarang tuang sisa puding bening yang baru diangkat agar puding bisa merekat dengan baik. Nah, ini pudingnya sudah mengeras, tadi saya masukkan ke kulkas. Sekarang kita sisir dulu pinggiran puding, baru nanti bisa dikeluarkan dari loyang. Nah, ternyata mudah ya dikeluarkan dari loyang, dan lapisan tiap puding bisa menempel dengan baik. Yuk, sekarang kita potong dulu pudingnya untuk bisa melihat tekstur bagian dalam puding. Nah, senang sekali lapisan puding menempel dengan baik, tidak ada yang terlepas ya mamis. Nah, ini ya mamis, lapisan puding menempel dengan erat, tidak ada yang terlepas. Jadi sekarang sudah bisa ya membuat puding lapis tanpa harus khawatir pudingnya merembes atau masuk ke lapisan bawah. Nah, dipotong seperti ini pun lapisannya tidak terlepas ya mam. Sekarang aku cobain dulu ya. Seger banget, enak, manis, dan wangi aroma pandan. Nah, itulah tadi resep dan cara membuat cake puding buah. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan tap tanda lonceng.